Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya mau meracik untuk bandul, setelan bandul. Hanya saya meracik sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau beli itu bisa, tapi lebih puasnya itu meracik sendiri terus berhasil gitu. Ikannya pada ngumpul. Nah, itu bagus. Itu yang sukses memancing. Nah, untuk kali ini saya akan coba meracik yang biasa saya pakai itu bandul ini. Bahan-bahannya, jadi perbandingannya antara pelet 781 itu setengah kilo. Jadi kita beli yang masih bijian, yang bagus, lalu kita blender. Nah, ini hasilnya. Jadi perhitungannya ini setengah, pelet 799 satu bungkus, ini seon, ini setengah kilo, ini sekilo, ini. Jadi yang dominannya itu pingin 511 sama 781. Ini benyernya itu nanti digabung yang biasa sama ketan, jadi setengah kilo jadi sekilo. Ini Sinta ini cukup setengah kilo. Nah, dan jangan lupa ini yang paling penting. Nah, siapkan dulu kopi lalu diminum. Nice. Siapkan dulu rokok biar kita nggak gagal fokus. Itu tadi semua bahan-bahan yang kita mau aduk. Nah, ini yang paling itu. Semuanya juga ini bisa racik, tapi ini resepnya itu. Ini resepnya. Saya pakai ini namanya Biosanbe. Biosanbe itu kalau ukuran segini itu cukup 2 kapsul. Ini kapsul ya. Ini cukup 2 kapsul Biosanbe. Yang pertama nih bumbunya. Yang kedua Royco sapi. Royco sapi cukup 2. Ini ukuran ini cukup ini 2. Ini kuku bima. Kuku bima itu cukup 2. Saya pakai 2. Terus ini pandeli. Pandeli itu 5. Pakainya 5. Terus ini pecin sasa. Sasa ini dipakainya ini seperapatnya, seperempat bungkus yang ukuran segini ya. Yang ukuran yang harga 2000 ini. Jadi kepakaiannya itu seperempatnya aja. Dan ini D13. D13 itu dipakainya itu kalau diambil sama 2 jari itu 2 kali 2 jari itu ukurannya. Lalu ini jangan lupa DMPT. Ini sama ini tugasnya untuk mengumpulkan ikan. Ini makanannya. Jadi kalau nggak dikasih perangsang ini ikan ya sama aja, semua orang juga pakai ini. Jadi ini kelebihannya. Ini bumbu-bumbunya ini ada di sini. Oke, sekarang kita diaduk dulu semua. Selamat menyaksikan. Ini ukurannya bisa sampai sebulan kita pakai. Nah, nanti ada pengawetnya ya. Nanti kalau udah ini tercampur semua, jadi tinggal kita disangrai. Jadi supaya awet, kekuatannya nggak ada masuk kutu-kutu. Ukurannya ini nanti kalau udah keluar aroma itu ukurannya udah main api kecil. Jadi kita harus sabar, telaten, terus dioseng-oseng gini sampai merata, sampai itu keluar aromanya. Itu ukurannya. Udah wangi, udah gurih. Jadi nanti hasilnya coklat tua ya. Kalau ini coklat muda, nanti coklat tua kalau udah disangrai. Jadi aromanya itu pasti beda antara sekarang dan nanti kalau udah disangrai. Kalau bisa proses penyangraiannya jangan di dalam rumah ya. Nanti baunya itu kemana-mana. Biar kita bawa kompor yang kecil, bawa keluar. Nah, nyangrainya di luar. Alhamdulillah ini udah beres, udah bercampur rata. Tinggal kita sangrai. Nanti disambung dengan proses penyangraiannya.
Oke, kita lanjut ke acara penyangraian. Dia sengaja pakai kompor kecil biar apinya nggak terlalu gede gitu. Ini umpan yang tadi udah diracik, kita sangrai setengah-setengah. Ini karena tempatnya kecil. Sambil menunggu ini panas, lanjutkan dulu minum kopi. Jangan lupa rokok dulu. Jadi bedanya antara disangrai dengan beli langsung di toko umpan langsung kita pakai pasti beda. Ini apalagi kalau misalkan udah lama itu, ini bisa apek, lauk itu nggak doyan. Nah, kalau melalui proses ini penyangraian, jadi kesannya itu baru, harum, beda lah warna hasilnya. Kalau apinya kecil itu pasti lambat keringnya, tapi hasilnya bagus. Tapi kalau apinya gede, ini belum matang udah gosong, jadi beda, harumnya itu beda. Jadi mendingan pakai api yang kecil biar ininya keringnya itu merata. Jadi pas digini teh harum, itu udah matang. Itu kekuatannya sebulan lebih, bisa 2 bulan bisa. Kalau bener-bener itu nyangrainya itu. Sebenarnya yang jadi malas pemancing itu ini kerjanya ini. Tapi hasil nggak mungkin mengkhianati perjuangan. Ini udah mulai ini keluar asap. Jadi ini udah nggak kuning-kuning. Saya pernah coba, nggak ada bahan buat umpan, saya ambil segini, saya di blender ini, kayak blender, dibikin umpan lebih bagus. Kalau bandul yang lain saya dengar ya, kalau misalkan bandulnya sebungkus, esennya misalkan harus berapa tetes gitu. Nah, ini keunggulannya ini, gak usah pakai esen, udah ada yang tadi racikan tadi, gak usah pakai esen ini, tinggal diseduh, mau pakai air panas, mau air dingin, itu mah tinggal langsung aja dilempar, gak usah pakai esen ini. Nanti kalau punya mah esen, kalau yang udah jalan nanti aja diumpan sama diliput. Ini mah nggak usah pakai esen lagi. Malahan kalau ini pakai esen itu bisa bertabrakan antara bumbu yang tadi sama esen. Dan saya perhatiin pemancing itu lebih suka simple. Beli aja di toko, nanyain mana yang gacor nih, bandul, ini, padahal toko itu mau laku gitu, dagangannya mau laku semua itu, soalnya itu nyimpen semua yang bandul-bandul seperti saya nih, misalkan bikin bandul ini, udah pasarin di toko, nanti saya kirim lagi, ngambil uang yang itu. Nah, kalau saya ini, saya mau dipakai sendiri aja, tapi buat yang mau misalkan meracik, ya ini. Ini aroma-aroma tadi, bumbu yang tadi itu udah pada muncul nih. Sebenarnya pemancing itu asal ulet kita meracik umpan, meracik bandul, terus dites sendiri. Misalkan kekurangannya apa nih? Ini saya udah hampir setahun lah saya ini pakai bandul ini terus. Tapi kalau misalkan saya kalah di rakit itu, saya kalah misalkan dia pakai bandul apa, saya sengaja saya beli bandul yang ngalahin saya beli, terus saya buka, diteliti apa bahan-bahannya itu. Nah, nanti yang bandul saya ini yang bikin itu terus dikembangkan.
Ini hasilnya, hasil pengembangan setahun ini saya. Ini enggak di bendungan aja ya, enggak bendungan di Jati Gede, Jatiluhur, Cirata. Di kolam juga ini kalau kita mau mancing ikan mas, ini pakai bandul ini, alhamdulillah udah dites bagus hasilnya. Ikannya pada ngumpul. Ini nanti kan nggak kepake langsung, jadi kita dipakai keler atau tempat yang tertutup. Jadi kalau kita mau berangkat mancing, ngambil, tutup lagi rapat, itu prosesnya. Oh, kalau misalkan lalat udah nyamperin, ini bagus tandanya. Ini sebentar lagi. Oke, alhamdulillah proses penyangraiannya udah beres. Selamat mencoba. Jadi kalau ada saran atau kritik, saya tunggu ya.